Oke, selamat pagi Sobat Pelancong. Video ini saya buat pagi hari, akhir pekan. Biasanya kita di akhir pekan, pagi hari, aktivitas kita biasanya salah satunya adalah jalan ke Car Free Day. Kota-kota menyediakan jalan-jalan tertentu, space-space tertentu digunakan untuk Car Free Day. Itu tempat warga kota beraktivitas bersama, bersepeda, jalan kaki, lari, dan seterusnya. Di mana Car Free Day ini biasanya nanti akan berdekatan dengan space-space yang digunakan untuk menjajakan beberapa jenis makanan dan minuman untuk sarapan, yang mungkin juga nanti akan diikuti oleh beberapa pedagang lainnya, souvenir, dan sejenisnya. Di Car Free Day juga biasanya ada warga kota, anak-anak muda misalnya mahasiswa, mereka menawarkan promosi-promosi aktivitas tertentu di Car Free Day ini, karena memang ada kecenderungan Car Free Day ini menjadi sebuah wadah yang menarik untuk mempromosikan sesuatu. Saya pikir sudah sangat banyak sekali setiap kota menyediakan fasilitas ini yang dalam bentuk Car Free Day ini. Tetapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan menarik ke depan ketika segala sesuatunya sudah semakin baik kembali, bagaimana Car Free Day ini tidak stagnan seperti itu saja. Artinya bahwa apa yang kita lakukan selama ini sangat menarik. Itu adalah representasi wajah kota di mana masyarakatnya sangat tertarik, sadar atas kesehatan kondisi dirinya. Tetapi saya pikir inovasi-inovasi keberadaan Car Free Day ini menjadi lebih menarik lagi, tak salah untuk dilakukan. Karena bagaimanapun juga sesuatu yang monoton barangkali akan memunculkan kebosanan. Sebaliknya, sesuatu yang baru itu akan memberi daya tarik yang jauh lebih kuat untuk semakin meningkatkan spirit warga kota menjaga kebugaran tubuhnya. Saya pikir kebugaran tubuh menjadi salah satu isu yang menarik sekarang ini. Makanya sebenarnya topik kali ini saya ingin menghubungkan antara Car Free Day ini dengan wellness tourism, wisata kebugaran. Saya pikir wisata kebugaran ini mencoba untuk menyeimbangkan antara spirit atau sesuatu yang ada di dalam jiwa, kemudian mind, pikiran, dan body atau tubuh. Jiwa, pikiran, dan tubuh. Bagaimana tiga hal yang ada di dalam diri setiap warga kota itu terjaga keseimbangannya. Dengan desakan, dengan dinamika aktivitas satu minggu yang luar biasa, tentunya kebugaran ini menjadi salah satu hal yang menarik untuk dicermati. Kalau boleh saya menyitir tulisannya Zen Buddhism, itu mengatakan
kuatkan tubuhmu, ringankan pikiranmu, dan bebaskan jiwamu. Saya pikir ini menghubungkan 3 hal tadi, jiwa, pikiran, tubuh. Bagaimana tiga-tiganya menjadi seimbang. Sehingga harapannya apa? Setiap akhir pekan, ketika orang lepas dari sebuah rutinitas, orang kembali pada nilai-nilai kesegaran, orang kembali bugar, dan tentunya ini akan meningkatkan produktivitas di hari-hari berikutnya. Kota yang maju, negara yang maju, salah satu asetnya adalah warganya yang sehat dan bugar. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan gitu untuk meng-create kembali, menginovasi keberadaan Car Free Day ini. Peran warga kota, peran pelaku-pelaku masyarakat, termasuk support dari pemerintah daerah, ini memang perlu dilakukan. Barangkali ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan diskusi yang sobat pelancong mungkin ada masukan gitu. Apa ya yang bisa kita lakukan? Saya mengidentifikasi ada beberapa hal, di antaranya adalah mengenalkan aktivitas olahraga atau gerak tubuh dan sejenisnya di tempat Car Free Day itu. Katakanlah misalnya ada aktivitas bersama seperti senam, yoga, meditasi misalnya, tai chi misalnya, qigong, dan seterusnya. Yang barangkali setiap kota sebenarnya punya komunitas-komunitas ini. Mereka difasilitasi Car Free Day itu, space-space itu, sehingga warga kota lainnya yang datang ke situ barangkali akan ikut melihat, tertarik, mencobanya bersama-sama. Sebuah interaksi yang saya pikir ini atraktif, menarik, dan ketika orang sepakat gitu, oh asik juga ternyata yoga. Gerakannya nggak terlalu banyak, tapi ternyata mengeluarkan keringat, tubuh jadi ringan dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya pikir menjadi sebuah aktivitas yang menarik. Yang berikutnya lagi adalah demo produk jamu dan produk-produk kebugaran. Artinya apa? Barangkali memang ada anak-anak muda, anak-anak mahasiswa, atau UMKM yang dia punya produk-produk jamu herbal, minuman kesehatan, yang bisa dipertunjukkan cara membuatnya dan seterusnya. Tentunya nanti akan ada orientasi bisnis di situ. Artinya dia menjual produk dan seterusnya. Produk jamu herbal dan makanan sehat ini barangkali juga menjadi sebuah isu menarik gitu di wellness tourism. Yang itu saya yakin warga kota akan appreciate. Artinya akan semakin tertarik terhadap produk-produk itu, dan produk-produk itu bisa jadi akan menjadi sebuah kebutuhan bagi warga kota. Oke, kalau kita perhatikan 3 hal tadi, sebenarnya ada dimensi emosi gitu ya. Di mana sebenarnya dimensi emosi pada konteks kebugaran itu bisa distimulus dengan beberapa hal. Yang pertama sebenarnya perform musik, street musician di Car Free Day. Kemudian para pelancong, para warga kota berkenan istirahat sejenak, duduk, kemudian menikmati alunan musik itu dengan irama-irama tertentu, pelan, kemudian menenangkan hati dan seterusnya. Sebenarnya ini melatih gitu bagaimana tingkat emosional seseorang menjadi jauh lebih stabil.
atraksi-atraksi seni rupa. Jadi sekarang ini sebenarnya banyak buku-buku mewarna yang itu sebenarnya bukan untuk anak-anak, tetapi untuk segala usia, di mana sebenarnya buku-buku ini itu menawarkan manfaat yang salah satunya adalah bagaimana melatih tingkat emosional kita, tingkat emosional para pelancong. Yang itu sebenarnya juga bisa ditawarkan, bisa didemonstrasikan di Car Free Day ini. Dan yang berikutnya, saya pikir model-model konsultasi kesehatan. Yang itu juga menjadi hal yang menarik di space-space Car Free Day itu. Barangkali hanya banyak bahas tentang makanan sehat, tentang pola aktivitas, tetapi itu dilayani oleh pihak-pihak yang paham betul tentang konsultasi kesehatan ini, berkaitan dengan kesehatan ini. Yang mungkin nanti juga orientasinya adalah orientasi ekonomi juga. Tetapi tidak semata-mata di situ. Yang intinya sebenarnya ini memberikan gambaran sederhana bagaimana wellness tourism itu coba dikombin dengan keberadaan Car Free Day. Bagaimana Car Free Day yang ada sekarang dicoba selalu untuk diinovasi, menemukan hal-hal baru, cara-cara baru, dan aktivitas baru yang dinikmati bersama warga kota dan para pelancong tentunya. Bagaimana menurut Anda?